Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan kasihi. Semoga kita tetap sehat-sehat dan dalam pimpinan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai ibadah, seperti biasa, pengumuman yang ada di depan, yaitu mungkin handphonenya yang belum di silent, mohon tolong di silentkan dulu supaya ibadah kita bisa berlangsung dengan baik. Lalu yang berikutnya, Bapak Ibu, untuk menjaga kekusukan ibadah kita, selama ibadah kita tidak mengobrol. Lalu ada pengumuman warta jemaat, sakramen perjamuan kudus akan diadakan pada hari Minggu, yaitu minggu depan pada tanggal 6 Agustus. Ini sudah masuk bulan Agustus, Bapak Ibu ya, sudah merah putih ada di mana-mana. Nah, minggu depan kita akan sakramen perjamuan kudus. Diharapkan jemaat bisa datang tepat waktu dan juga menyiapkan hati untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyiapkan hati kita, Bapak Ibu, kita akan mengambil waktu teduh. Mari kita bersaat teduh bersama-sama sebelum memulai ibadah. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Kita akan menyiapkan ibadah kita dengan pujian Setiap Langkahku, KPPK nomor 246. Bapak Ibu, kita memulai ibadah ini dengan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Bapak Ibu dipersilakan dulu kembali. Bapak Ibu, saya akan membacakan nas pembukaan yang terambil dari Yosua pasal yang ke-22 ayat 22. Nah, karena ini hanya satu ayat yang tertera di depannya Bapak Ibu, kita akan membacakannya bersama-sama. Kita akan membacakan dengan iman Yosua pasal 22 ayat yang ke-22. Kita akan membaca 1, 2, 3. Allah segala Allah, Tuhan
Allah, segala Allah Tuhan. Dialah yang mengetahui, dan patutlah orang Israel mengetahuinya juga. Jika sekiranya hal ini terjadi dengan maksud memberontak atau dengan maksud berubah setia terhadap Tuhan, biarlah jangan Tuhan selamatkan kami pada hari ini. Oh, firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap setia, untuk ikut Tuhan. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu KPK nomor 310, Seorang Berdosa. Sambil kita siapkan hati kita untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita akan sama-sama datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Semua milikku Tuhan yang beri, sejak ku percaya pada Ya Tuhan, kami hanyalah seorang berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah dengan rendah hati kami datang ke hadapan Tuhan, siapapun kami Tuhan. Kami seorang berdosa yang seringkali mendukakan hati Tuhan, menyakiti orang-orang di sekitar kami dengan perkataan dan mungkin saja bahkan dengan perbuatan kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan biarlah kami boleh senantiasa hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Dan ketika kami hidup sebagai anak-anak Tuhan, kami mau melakukan firman Tuhan, kami terus diubah dengan karakter-karakter Kristus yang terus hidup di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan dengan sebuah pengakuan bahwa hanya Tuhan yang kami andalkan di dalam hidup kami. Inilah doa pengakuan dosa kami, dan kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, silakan berdiri. Saya akan membacakan berita anugerah buat Bapak Ibu sekalian, terdapat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 26 dan 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikan salam
nampaknya ada beberapa yang juga sudah boleh bersalaman ya, dan juga bisa tetap seperti ini. Silakan Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Luki. Kita akan menyanyikan lagu KPPK 254, Ku Perlukan Juru Selamat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami hidup di tengah-tengah dunia yang tidak menentu. Banyak hal dalam hidup yang kami hadapi membuat kami gentar. Tetapi ya Tuhan, kalau kami boleh menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan saat ini, karena ada Tuhan yang menuntun kami, karena ada Tuhan yang beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kadang-kadang kami gagal untuk menyadari, kami merenungkan betapa Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Tuhan hadir di dalam setiap pergumulan-pergumulan kami. Tuhan, pada saat ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu terus menguatkan kami. Firman-Mu terus menuntun kehidupan kami. Firman-Mu akan terus membangkitkan iman kami untuk tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu bagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan juga jemaat yang mendengarkan. Sehingga kami semua diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-52. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-52.
Saya mengajak jemaat kita membaca bagian ini secara bergantian. Saya akan baca ayat yang ke-45 dan jemaat sekalian akan membaca ayat yang ke-46, demikian seterusnya secara bergantian sampai ayat 52. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sudah peristiwa itu, mereka juga mengerti dan hati mereka terkejut. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca firman-Nya dan memelihara dalam kehidupan kita. Haleluya. Dia tahu keterbatasanmu. Itulah tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, yang didasarkan dari kebenaran yang sudah kita baca tadi dari Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-52. Bapak Ibu Saudara, kalau saya bertanya pagi hari ini di antara kita yang hadir di tempat ini, siapa dari kita yang tidak pernah merasa takut? Ada Bapak Ibu yang nggak pernah merasa takut, nggak pernah khawatir? Saya kira tidak ya, termasuk saya. Bahkan Bapak Ibu Saudara ya, sebetulnya setiap hari kita itu menjalani hidup kita dalam hal tertentu ada rasa takutnya. Saya berikan contoh, Bapak Ibu datang ke sini, rumahnya dikunci nggak? Kenapa dikunci Bapak Ibu? Ya? Kalau nggak dikunci kan gimana? Pernah nggak Bapak Ibu kita lupa kunci rumah? Ya. Atau kita bahkan nih, saya juga bawa mobil kan, yang punya mobil, kita kunci ya. Kadang-kadang kita masuk mall, saya juga gitu kadang ya, lupa gitu, tadi kunci nggak ya? Padahal sudah kunci kan. Maklum ya, karena faktor ya, usia juga. Akhirnya balik lagi ya, padahal sudah menikmati di dalam mall. Aduh. Padahal kalau barang berharga juga nggak ada ya, kecuali ada laptop, itu tambah takut juga. Walaupun kadang-kadang kalau kita pergi ke tempat tertentu kan, sudahlah ngapain bawa laptop ya, tinggalin aja di mobil. Cuma karena kita tahu ada orang jahat yang bisa memecahkan kaca mobil kita. Sebetulnya yang mahal bukan cuma laptop sih Bapak Ibu ya, kaca mobil juga lumayan mahal. Apalagi kalau kita sudah nggak punya asuransi kan, kalau ada asuransi bisa tembus 300.000. Tapi kalau kaca itu pecah, tidak ada asuransi, saya sih belum pernah Bapak Ibu ya, tapi setahu saya cukup mahal juga. Atau Bapak Ibu kita, saya percaya di sini kita banyak tinggal di perumahan kan, kita bayar namanya IPL, iuran pemeliharaan lingkungan. Di dalamnya salah satunya ada komponen selain kebersihan, keamanan ya, satpam. Bisa nggak Bapak Ibu satu hari kita bilang, saya nggak mau hidup dalam masa takut, ngapain saya bayar satpam? Jadi minta ke RT,
tolong ya, saya cuma mau bayar iuran kebersihan. Jadi saya cuma pengen yang penting sampah saya diangkat, nggak apa-apa, nggak aman, nggak apa-apa, nggak ada satpam. Tidak ya Bapak Ibu, kita akan bayar. Dan memang ya kita akhirnya harus mengeluarkan uang hasil kerja kita untuk membayar yang namanya keamanan. Karena memang ada yang menakutkan di sekitar kita. Entah itu sesuatu yang nyata atau sesuatu yang tidak. Saya tidak menyalahkan Bapak Ibu ya. Saya ngomong ini berarti Bapak Ibu jangan nanti pulang-pulang dari sini nggak usah berani PL enggak ya. Bukan itu maksudnya. Ya sebetulnya kalau kita berani PL kan juga kalau ada satpam yang bekerja kan kita juga bersama-sama menciptakan lapangan pekerjaan. Ada orang yang bekerja. Ya memang betul juga Bapak Ibu, kadang-kadang kita tahu ada orang juga orang jahat kan. Orang jahat yang ya atau orang yang tidak bermaksud baik ya. Di komplek kami pernah itu ada paket itu ya diambil ya sama seorang ibu, ada videonya ya diposting di grup, dan saya lihat ya biasanya ibu ini ngambil mungkin dikira sampah, mungkin dia pikir itu sudah dibuang kali ya. Kadang-kadang kan kalau kita pesan online ya mungkin si pengantarnya itu cuma sekedar taruh saja, itu kan ya orang bisa kejangkau dengan tangan ya bisa diambil. Akhirnya ditelusuri, dicari dan ketemu. Itu juga karena ada satpamnya. Dan itu sebetulnya sesuatu yang wajar ya Bapak Ibu, tidak apa-apa. Itu yang memang terjadi. Karena di sekitar kita ada sesuatu yang mengkhawatirkan kita. Dalam hal ini soal keamanan. Tetapi Bapak Ibu Saudara ada juga yang ketakutan ya atau kekhawatiran yang sebetulnya tidak perlu. Ada istilah itu anak muda sekarang dalam bahasa Inggris FOMO ya. FOMO itu bahasa Inggris, fear of missing out, atau satu ketakutan akan ketinggalan tren. Jadi misalnya apalagi Bapak Ibu yang masih main medsos, ya kadang-kadang medsos itu bisa merubah hidup kita. Tadinya tidak apa-apa kalau kita nggak punya sesuatu, tapi kemudian kita lihat di medsos, kok orang itu pakai ya. Nah dulu mungkin sebelum ada medsos tetangga kita ya, kok tetangga kita kok punya sesuatu ini ya, oh ini ada benda yang baru, nah, saya juga harus punya. Nah itu ya FOMO ya, kita takut ada sesuatu yang hilang. Mungkin kita lihat, wah tetangga saya punya ini, hidupnya semakin berbahagia, sehingga kita merasa juga kalau saya tidak punya itu, saya mungkin nggak bahagia. Padahal Bapak Ibu sebelum kita punya itu kita baik-baik saja bukan? Tapi kemudian ketika kita lihat ada orang yang punya, kemudian kita merasa ada yang kurang. Sehingga kemudian kita merasa kita juga harus memiliki itu, dan itu menjadi sesuatu yang harus kita kejar, yang harus kita penuhi di dalam kehidupan kita. Nah sebetulnya akhirnya akibatnya stres, khususnya anak-anak muda saat ini. Beberapa waktu lalu itu ada grup band, padahal mau tampilnya nanti kalau nggak salah Oktober atau November. Dia sudah jual 5 bulan sebelumnya, kalau saya tidak salah bulan April kemarin sudah jual. Dalam satu hari saja Bapak Ibu, tiketnya paling murah kalau nggak salah 800.000. Itu pun sudah nonton paling belakang, di belakang panggung ya, kelihatannya cuma setengah gitu. Nah band ini termasuk waktu zaman saya masih muda saya suka juga. Tapi saya rasanya nggak mau dibeli ya, keluarin uang segede itu. Paling mahalnya 11 juta Bapak Ibu untuk tiket. Nonton konser paling lama mungkin saya nggak tahu 2-3 jam. Dan orang semua berbondong, bahkan yang anak-anak sekarang yang sebetulnya mungkin itu band itu muncul pada waktu papanya kali, dia belum lahir. Tapi ikut-ikutan, kenapa? Karena ya takut tadi ada FOMO ya, fear of missing out. Jadi menurut saya ini satu ketakutan yang sebetulnya tidak perlu. Nah Bapak Ibu Saudara, sebetulnya memang ketakutan itu sudah dialami oleh setiap manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Kejadian 3 ayat 10, Bapak Ibu saya ajak kita melihat di dalam Kejadian 3 ayat 10 bagaimana ketakutan itu masuk di dalam kehidupan manusia. Sehingga siapapun tidak akan luput dari yang namanya ketakutan itu. Kejadian 3 ayat yang ke-10, di sana dikatakan demikian. Ini Tuhan memanggil manusia, kemudian Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Dan ia menjawab,
ayat 10, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Bapak Ibu, tidak dikatakan manusia itu malu, tidak, tapi takut. Artinya bahwa dia mendapati, dia menyadari sesuatu, berarti ada sesuatu yang sudah dilanggar. Sehingga sampai hari ini setiap orang itu hidup di dalam ketakutan. Ya. Itulah salah satu tanda keberdosaan manusia. Selain tanda-tanda yang lain, manusia berbuat jahat. Dan Bapak Ibu Saudara, ada satu ketakutan yang juga melanda siapapun, termasuk orang percaya, ya, termasuk saya. Walaupun dalam batas tertentu, saya mungkin ya dalam presentasi tertentu, akhirnya saya menyadari saya sudah nggak perlu takut dengan itu, yaitu kematian, Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini ada yang berani mati. Kita semua takut, bukan? Biasanya kalau jantung kita berdebar-debar, mungkin kita asam lambungnya naik, kemudian menyumbat ya bagian pernapasan ini dan kita. Biasanya apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika dalam kondisi kritis? Apa Bapak Ibu? Mau mati kan? Saya nggak pernah menderita sampai kepikir begitu ya. Ada satu peristiwa Bapak Ibu, saya merasa saya itu sudah mau mati, yaitu jadi ada batu ginjal itu sudah turun ke saluran kemih ya, karena batu kan nanti akan keluar dari saluran kemih. Tapi nggak sampai ke bawah Bapak Ibu. Tapi dia masih melewati saluran yang di pinggang ini. Ya. Dan dia nyangkut di saluran itu ya. Ya saya tahu juga ketika di ronsen sama dokter ya. Jadi ketika itu nyangkut di saluran itu betul-betul sakit sekali ya. Sakitnya luar biasa Bapak Ibu ya. Dan betul-betul gak bisa tahan. Ya pokoknya saya tuh betul-betul apa orang bilang melilit, pokoknya di tempat tidur saya tuh betul-betul mau posisi bagaimanapun mau dibuat tetap sakit sekali karena memang belum tahu itu ya. Kemudian langsung dibawa ke Opname ke rumah sakit. Gak tahan, saya kira saya sudah mau mati hari itu ya. Mungkin memang kalau sakit itu langsung otak kita tuh mikirnya wah ini selesai nih hidup saya. Nah, kemudian di ronsen ditahu ini kamu ada batunya cangkuk di sini, makanya kamu sakit sekali karena batu ginjal itu milik kristal ya. Kayak apa namanya? Kayak kacang hijau, tapi dia ada tajam-tajamnya. Karena saya tahu waktu keluar, akhirnya keluar, jadi dokter kasih penahan sakit. Kemudian tadinya saya minta mau dioperasi saja karena saya tidak tahan sakitnya. Tapi kemudian dibilang sudah, ya dokternya saya bersyukur ya dia nggak komersil juga ya. Padahal saya lihat kalau biaya operasi itu cukup mahal, dia dapat uang. Tapi dia bilang nggak usah, saya coba pakai obat dulu ya. Mudah-mudahan keluar. Yang penting kamu tahan sakit aja. Sampai dia keluar di kantung kemihnya itu sudah aman. Tinggal kapan bisa keluar. Dan memang betul-betul keluar Bapak Ibu. Saya lihat sendiri ya, batunya yang batu ginjal yang lewat di saluran kemih saya itu seperti kacang hijau, tapi ada tajam-tajamnya kayak kaca pecah gitu. Itu yang bikin sakit. Nah itu Bapak Ibu pengalaman saya. Merasa bahwa ketika kita ada dalam kondisi kritis seperti itu, kita merasa bahwa oh ini akhir hidup saya. Itulah yang dialami oleh setiap orang ketika berhadapan dengan kematian. Itu satu ketakutan saya kira. Nah Bapak Ibu Saudara, salah satu yang menyebabkan orang itu akan berada di dalam kondisi di mana hidupnya akan berakhir yaitu karena kekuatan alam. Dan itu yang kita lihat kepada murid-murid yang sedang ada di tengah danau Galilea. Bapak Ibu Saudara, kekuatan alam itu bisa membunuh manusia. Ya, dan sehingga wajar ketika murid-murid itu ketika mereka ada di tengah danau, mereka berhadapan dengan yang namanya angin sakal dan kemudian mereka berteriak-teriak. Seperti apa yang mereka khawatirkan? Yang mereka takutkan apa? Ya, mungkin itu akhir hidup mereka. Karena nggak ada yang bisa menolong mereka. Kalau angin sakal meniup, Bapak Ibu saya nggak tahu pernah naik perahu atau naik speedboat yang melewati laut. Kalau mungkin pernah nyebrang ke Pulau Seribu, pasti ya. Saya sempat baca berita kemarin ada orang tenggelam itu ya, waktu menyeberang. Jadi bikin orang sangat trauma ya, apalagi orang yang trauma dengan laut mungkin.
Padahal ini mereka adalah nelayan-nelayan yang sebetulnya sudah biasa dengan yang namanya danau atau laut Galilea itu. Tetapi bagi mereka itulah satu hal yang bisa menakutkan mereka. Bapak Ibu Saudara, danau Galilea itu, nah ini ada gambar ya. Nah di bagian lain Bapak Ibu, sebetulnya cerita ini di bagian lain diceritakan bagaimana Petrus juga itu berjalan di atas air sama seperti Tuhan Yesus. Tapi di Markus ini tidak diceritakan. Nah, Bapak Ibu sebetulnya seperti apa sih Danau Galilea itu? Bisa mau bantu slide-nya? Nah, Bapak Ibu, Danau Galilea itu adalah luasnya 166 km persegi. Nah, Bapak Ibu saya coba cari persamaannya. Seluas apa? Saya penasaran ya. Sebetulnya seperti apa sih luasnya? Kita biasa danau itu kan apa namanya ya? Bapak Ibu pernah pergi ke Danau Toba gitu ya. Itu kan bisa kita lihat ujung ke ujung ada daratan. Atau danau rata-rata kan tidak gede. Nah, saya coba bandingkan, saya temukan Bapak Ibu yang dekat dengan kita bisa mudah-mudahan bisa kita mengerti, yaitu Kota Tangerang Selatan. Nah, Kota Tangerang Selatan itu luasnya 147 km persegi. Memang masih gede luasnya Danau Galilea Bapak Ibu. Tapi kalau bayangkan kota Tangsel, jadi seperti ini. Paling atas itu, ini saya yang kecil ya tulisannya. Mungkin saya bantu. Paling atas itu Bapak Ibu IKEA. Nah, kita tahu IKEA, jalan tol. Tapi ternyata IKEA itu nggak masuk Tangsel ya, masuk Tangerang. Agak di Alam Sutra itu paling atas. Di sebelah kanan Bapak Ibu itu daerah yang kalau Bapak Ibu pernah lewat tol tol lingkar luar, tapi sudah mau masuk ke BSD, nah kira-kira di situ titiknya. Ya, kemudian paling atasnya ujung yang di bawah ya, di kanan bawah itu ada tulisan kalau bisa kebaca Bandar Udara Pondok Cabe. Kemudian ke tengah lagi ini Pamulang. Nah, kemudian ke sana lagi itu dekat The Ion ya, kita tahu semua. Nah, ke atas kiri itu sungai yang membelah antara Gading Serpong dan sebelah sini. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan luasnya seperti itu? Bisa ya, itu ya, bisa bantu, saya nggak bisa lihat ya. Nah, yang atas kiri itu, yaitu mau masuk ke Gading Serpong dari tol, nah itu ada tol. Nah, Bapak Ibu oleh sebab itu kenapa kita lihat ya, di dalam kitab Injil, biasanya ketika Tuhan Yesus mau mengajak muridnya, biasa Tuhan Yesus mengatakan kita naik perahu menyeberang ke seberang, karena itu jalan yang terpendek Bapak Ibu. Karena mau jalan menelusuri darat bisa, tapi itu akan sangat memakan waktu yang lama. Sehingga mereka pakai ya jalan tol pada zaman dulu ya itu kali ya, pakai perahu karena langsung bisa motong. Nah, itu di tengah itu ada jalan tol Bapak Ibu ya. Nah, jalan tol Kunciran yang dari bandara itu seperti memecah ya, bentuk panah. Kemudian sampai ke Pamulang. Nah, dari sisi kiri itu kan dari Ion Mall, kemudian dia ke tengah itu yang mau ke lingkar luar. Jadi seperti itu ya lalu lintasnya. Dan saya kira itulah gambaran ya bagaimana Danau Galilea ini dipakai pada zaman dulu sebagai sarana tempat di mana mereka bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada hal yang lain lagi tentang Danau Galilea ini. Danau Galilea ini dalamnya bukan dalam, posisinya itu 200 meter di bawah garis permukaan laut. Jadi Bapak Ibu, kalau garis maksudnya laut itu kan laut paling dekat sini daerah Tangerang ya. Nah, kalau ya ada daratan pasti lebih tinggi kan dari laut. Kalau daratan lebih rendah laut pasti kan kerendam kan, akhirnya lautnya masuk. Tapi yang pasti di pinggir pantai mereka akan naik, makanya itu. Tetapi kemudian sampai masuk ke darat dia akan turun 200 meter. Itulah posisi Danau Galilea. Maksudnya kalau dipakai ini garis ini lautnya, Danau Galilea itu di sini nih 200 meter. Nah, ini mungkin yang menyebabkan di sana bisa terjadi sesuatu yang tiba-tiba seperti yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Dan juga kalau kita baca di dalam Markus yang sebelumnya, Markus 4, kita tahu bahwa ada cerita tentang Yesus meredakan angin ribut. Jadi memang bisa saja cuaca itu bisa berubah tiba-tiba. Mungkin tadinya mereka menyeberang dalam keadaan danau itu tenang-tenang saja. Tapi kemudian sesuatu itu bisa berubah
dan menjadikan itu sesuatu yang membahayakan untuk nyawa mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, kekuatan alam itu bisa berakibat fatal bagi manusia. Tetapi di dalam bacaan yang kita baca tadi, kita melihat bahwa apa yang menakutkan itu, apa yang mematikan itu dapat diatasi oleh Tuhan Yesus. Ketika dia datang, ketika dia hadir di tengah-tengah mereka. Sama Bapak Ibu dalam kehidupan kita ya, banyak kali dalam hidup kita kan kita pikir hidup ini tenang-tenang saja kan ya. Mungkin saya ibaratkan ya, hidup itu mirip Danau Galilea itu. Ada masa tuh tenang banget ya. Tapi kemudian bisa tiba-tiba muncul masalah kan, yang kita nggak duga. Yang mungkin bisa menggoyahkan iman kita. Yang mungkin kita bisa mempertanyakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang mungkin bisa membuat kita meragukan iman kita. Bapak Ibu yang suka lihat-lihat YouTube ya, apalagi khususnya channel-channel apologetik ya, kemarin ada seorang yang dia dari Kristen, orang Chinese ya, kemudian dia masuk agama yang di seberang, kemudian dia menantang, itu sebenarnya viral ya, dia taruh Alkitab di pantatnya, maaf. Itu sudah viral videonya, dan dia bilang gini ya, saya buktikan kalau dalam sebulan apakah Tuhan Alkitab ini hebat gitu ya, saya akan mati dalam sebulan. Kita lihat ya, dia taruh waktu itu 2 kali lagi ya, dan ada kedua itu bunyi kentut. Wah, saya terbayang kalau saya kata Bandung marah nggak kalau Alkitab kita tuh pasti marah ya. Memang nggak ada orang yang tuntut, saya nggak tahu ya, ada nggak yang nuntut orang itu ke polisi. Wah, coba kalau Alkitab yang lain bisa rame itu ya. Dan betul Bapak Ibu, memang tidak sebulan. Kemarin kalau nggak salah tanggal 25 Juli ya, orang ini akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir. Nah, banyak tafsiran Bapak Ibu ya. Ada yang bilang ya itu kamu menantang Tuhan sih. Ya saya juga berpikir kalau dibilang hubungan langsung kan sudah sebulan sudah lewat. Tapi kalau dibilang tidak ada hubungan, tidak juga Bapak Ibu, karena kita nggak tahu. Saya juga percaya bahwa Tuhan ya bisa bekerja. Coba Bapak Ibu ya, sebetulnya ada banyak orang juga menghina kan, sampai sekarang masih hidup. Tapi saya kira Tuhan bisa bekerja dengan caranya, dan mudah-mudahan ya itu bisa banyak merubah orang. Karena saya dengar anaknya masih Kristen. Karena memang dulunya dia Kristen. Ada yang mengatakan, tuh kamu mendapatkan hukuman langsung. Kita senang Bapak Ibu ya. Jadi kita harus bisa mengatakan, ya memang orang Kristen nggak usah dibela kan Tuhannya. Nggak usah demo bela gitu ya. Nggak usah demo bela Tuhan. Tuhan sendiri yang membela dirinya sendiri. Dan itu bisa dibuktikan. Ya Bapak Ibu, ketika orang Israel berperang, bahkan dikatakan bukan Israel yang berperang, tetapi Tuhan yang berperang. Nah itu sikap kita Bapak Ibu ketika berhadapan dengan orang-orang yang menghina kita. Tapi kita percaya Tuhan juga bekerja. Tapi yang saya mau cerita Bapak Ibu adalah orang ini yang kemudian meninggalkan iman Kristennya. Salah satu dia bilang dia tuh kecewa katanya. Aneh juga ya, padahal dia tuh pernah bahkan sekolah teologi jadi hamba Tuhan. Dia kecewa dengan orang Kristen, entah sikapnya kepada dia atau entah apa. Bapak Ibu Saudara, saya kira ada sesuatu yang salah ya. Memang orang Kristen memang nggak mungkin kan menyenangkan hidup kita. Banyak orang harusnya ya Bapak Ibu, harusnya kita kan harus dipanggil serupa dengan Kristus. Tapi kalau kita selalu melihat kepada orang, kemudian iman kita tergantung pada perlakuan orang kepada kita, saya kira itu sesuatu yang keliru. Karena iman kita adalah bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu, boleh, memang kita bisa kecewa ya. Siapa sih yang bisa menyenangkan hidup kita? Dan saya kira persekutuan Kristen makanya dikatakan kan ada panggilan ya supaya orang saling mengasihi sebagai anak Tuhan. Tapi apakah itu bisa terwujud? Saya kira mungkin sampai Tuhan Yesus datang mungkin baru ya terwujud. Ada doa
supaya mereka menjadi satu. Bapak Ibu, kita lihat gereja itu terpecah-pecah sampai hari ini kan. Satu gereja dengan satu gereja yang lain itu ya saling bersaing. Ya belum terwujudkan doa Tuhan Yesus ini. Artinya apa Bapak Ibu? Iman kita harusnya bergantung kepada Kristus. Kalau kita melihat ada orang yang mengecewakan kita, ada orang yang tidak sesuai, ya kita doakan dia. Nah jadi Bapak Ibu, saya kembali ke cerita tadi. Jadi dia kecewa banget sehingga akhirnya dia memutuskan untuk berpindah agama, berganti keyakinan. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita, saya bilang tadi ya, seperti pengalaman tadi, banyak hal yang bisa dikatakan yaitu badai dalam hidup kita. Kalau kita berpikir bahwa hidup kita adalah hidup yang tenang-tenang saja, saya kira kita salah berpikir. Bisa ke next video. Ya boleh. Oke Bapak Ibu, hidup kita mengidealkan kehidupan seperti ini, bukan? Semua itu tenang. Tapi bagi saya, buat apa tenang kalau tidak ada Kristus? Dan juga ini satu kondisi yang tidak mungkin terjadi di tengah-tengah dunia yang masih berdosa. Bapak Ibu, jangankan satu jemaat, di tengah-tengah keluarga kita sendiri pun kan ada saja ya saling membenci. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan harta warisan kan, salah satu kan. Ada ya, saya kadang-kadang ironis ya, kalau uang sedikit, keluarga itu kompak, ya kan, saling membantu, saling mensupport, ya, yang kurang, yang kuat mensupport yang lemah, ya, ada rasa persaudaraan. Tapi kemudian ketika uang itu banyak, kemudian muncul ya rasa greedy, rasa serakah. Kemudian gara-gara uang ini akhirnya keluarga saling menuntut. Bahkan saya dengar ada ibu dan anak itu saling menuntut untuk satu bangunan atau properti tertentu yang ingin diklaim. Itu ya Bapak Ibu yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita melihat di sini bagaimana walaupun situasi itu bisa berubah, seperti danau yang tadi tiba-tiba berubah cuacanya, tiba-tiba ada angin sakal. Yesus tiba-tiba hadir dan dia mengatasi apa yang dialami oleh murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah Allah. Dia adalah Dia yang berkuasa. Dan Dia Maha tahu, dan Dia tahu keterbatasan kita. Tema kita hari ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu Saudara, Yesus sangat tahu ya bahwa kita sangat terbatas untuk menghadapi segala badai, rintangan, masalah yang kita hadapi setiap hari. Tapi puji Tuhan, Dia tidak hanya tahu akan keterbatasan kita, tapi Dia juga mau menolong. Ayat 48, Bapak Ibu mari saya ajak kita melihat. Di sana dikatakan, ketika Ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Ia datang kepada mereka, berjalan di atas air dan Ia hendak melewati mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca sebelumnya kan Tuhan Yesus dalam posisi sedang berdoa, sehingga Dia mengatakan kepada murid-muridnya, kamu duluan saja. Tetapi dalam kemahatahuannya, dan karena Kristus adalah Allah, Dia bisa melihat apa yang sedang terjadi di danau yang dialami oleh murid-muridnya. Dan segera pada saat itu kemudian Dia mendatangi mereka. Ketika Dia melihat betapa payahnya mereka mendayung. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus melihat betapa payahnya kita menghadapi hidup ini. Betapa payahnya kita mendayung, artinya betapa payah kita berhadapan dengan setiap problem yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Jadi Tuhan tidak hanya Maha tahu, tetapi Dia juga mau menolong apa yang kita alami. Dan menarik Bapak Ibu, Injil Markus ini menulis begini. Pada waktu itu jam 3 malam. Bapak Ibu, kita kalau pikir kan jam 3 itu pagi ya. Kok dikatakan malam? Nah, Bapak Ibu, penanggalan pemahaman orang pada waktu itu mengenai jam antara malam dan pagi, sebetulnya jam 3 pagi itu adalah pergantian jaga malam, Bapak Ibu. Jadi jam 3 malam itu, atau kita bilang jam 3 pagi, jadi orang yang jaga, kalau menjaga sebuah kota itu, tentara, itu dia akan selesai jam 3, kemudian diganti yang baru.
Ya. Jadi ini satu giliran jaga malam. Bapak Ibu, kita langsung ingat ya kepada Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Tuhan adalah penjaga Israel. Dia tidak pernah terlelap. Jadi Bapak Ibu, ini mau menggambarkan bahwa Allah itu dia betul-betul menjaga umatnya. Kalau orang penjaga malam itu selesai dia jaga, dia akan pulang tidur dan akan digantikan oleh orang yang lain yang mungkin tadinya tidur pulas, kemudian jam 3 dia akan jaga, tetapi Allah tidak. Sebelum jam 3 itu dan sesudah jam 3 itu dia hadir Bapak Ibu. Artinya apa? Dia hadir senantiasa kalau kita 24 jam di dalam kehidupan kita. Karena Allah tidak diikat dengan 24 jam. Kita tahu kita 24 jam karena kita ada di dalam alam semesta ini. Ada bumi yang mengelilingi matahari, itulah waktu kita. Tetapi Tuhan itu sesungguhnya ada di luar waktu, bukan? Artinya dia ada di dalam segenap waktu kita. Satu kata yang suka kita dengar, Gusti ora sare ya. Orang Jawa bilang, atau saya benar nggak sebutinnya ini. Saya bukan orang Jawa, Pak Yun mungkin ya, Pak Andi diperbaiki ya ajaran saya. Allah tidak tidur. Artinya Allah melihat semua apa yang sedang kita hadapi, termasuk pergumulan kehidupan yang kita hadapi. Sama seperti dia melihat murid-muridnya yang sedang bergumul dengan hidup mereka, yang mungkin kalau tidak ditolong mereka akan tenggelam dan mereka akan mati. Demikian juga Allah menjaga kita, anak-anaknya, 24 jam Bapak Ibu sekalian. Yesus memang di dalam kemanusiaannya, karena dia adalah Allah yang sejati, manusia yang sejati, memang pernah tertidur. Itu karena dia adalah manusia yang sejati. Tapi dia juga adalah Allah Bapak Ibu. Kalau Tuhan Yesus nggak mau tidur juga bisa sebetulnya. Tapi karena dia adalah manusia sama dengan kita, ya dia tidur. Tapi karena dia adalah Allah, artinya dia tidak pernah tertidur. Itulah Allah yang tahu keterbatasan kita. Dialah Allah yang mengerti. Bahkan dia mengerti lebih dalam. Mungkin termasuk dari diri kita sendiri yang mengetahui pergumulan-pergumulan kita. Kadang Bapak Ibu kita mengerti pergumulan kita dalam batas tertentu. Tapi Tuhan saya percaya lebih tahu dari kita. Apa yang kita alami, apa yang terjadi sesudah ini. Bahkan lebih jauh dari apa yang kita khawatirkan. Bapak Ibu Saudara mengkhawatirkan masa depan anak. Bapak Ibu Saudara yang mengkhawatirkan pekerjaan, yang mengkhawatirkan pasangan hidup. Allah Maha tahu. Dia tahu keterbatasan kita. Dan dia mau menolong kita. Yang terakhir Bapak Ibu, sekarang ada satu yang ironis tetapi yang terjadi. Di ayat yang ke-52, yang bagian terakhir. Atau 51 kalimat terakhir dan ayat 52. Dikatakan begini. Mereka sangat tercengang dan bingung sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Bapak Ibu Saudara, ketika Markus menyebut peristiwa roti itu, kalau baca sebelumnya kita lihat itu ada peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Artinya gini Bapak Ibu, mereka sudah lihat mukjizat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian sekarang mereka lihat Tuhan Yesus menolong mereka di tengah-tengah angin ribut yang akan menenggelamkan mereka, angin sakal yang akan menenggelamkan mereka di Danau Galilea. Tetapi lihat respon mereka, dikatakan apa? Mereka juga belum mengerti. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang harusnya ya, ini ironis. Ironis itu sebetulnya gaya bahasa ya. Maksudnya ironis itu adalah sesuatu yang tidak terjadi sebagaimana seharusnya terjadi. Ya. Apa yang diharapkan tidak terjadi. Artinya begini, harusnya kan ketika mereka melihat mujizat roti itu, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan sekarang mereka melihat Tuhan Yesus menolong mereka, meredakan badai yang mereka hadapi. Tetapi masih mereka belum bisa mengerti, bahkan hati mereka tetap degil. Artinya apa Bapak Ibu? Sebetulnya ya, banyak sekali mukjizat yang dilihat oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu
Yesus hidup pada waktu itu bersama dengan murid-muridnya. Tapi apakah mujizat itu membuat mereka kemudian mengenal siapa Kristus? Dalam kisah ini ternyata tidak. Bapak Ibu, saya menyimpulkan begini ya, kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau Tuhan buat mujizat dalam hidup saya sakit, saya disembuhkan, saya ada masalah ekonomi, Tuhan tolong saya, kemudian akan membuat saya kenal Tuhan. Ternyata tidak juga. Karena kadang-kadang kita hanya berhenti sampai Tuhan sekedar menolong kita. Padahal maksud dari Tuhan mengadakan mujizat itu, mau menolong itu, tidak hanya sekedar menolong kita, tetapi Dia mau supaya kita semakin mengenal Dia, semakin mengasihi Dia. Kalau sekarang kita sakit, kemudian sembuh, kemudian selesai sampai disembuh, saya nggak kenal Kristus, sebetulnya kan kesembuhan itu nggak ada kaitan dengan kerohanian saya. Bapak Ibu, apa bedanya dengan kita pergi ke dokter dan kita percaya bahwa dokter itu bisa menyembuhkan kita? Kalau cuma sampai berhenti di situ. Jadi harusnya mujizat yang dikerjakan oleh Kristus akan membawa kita semakin hari semakin mengenal Dia. Ya, ada yang bilang, Bapak Ibu, sebetulnya mujizat itu kan kita alami setiap hari. Kalau saya menyebutnya pemeliharaan Tuhan. Kalau hari ini saya masih bisa berjalan misalnya. Kemarin ada rekan saya, seorang guru agama, dia itu terpleset di depan rumah dia, dan kakinya itu, di bagian kaki itu ada bagian yang patah gitu ya. Dan ya setelah pergi ke dokter, saya tanya, Bu, ini menurut dokter berapa lama pemulihannya? 3 bulan, Pak. Aduh, iya lama ya. Padahal cuma kepleset sedikit, cuma gara-gara ada basah sedikit di depan rumahnya. Kalau sehingga saya berpikir, iya ya, kalau saya bisa jalan, nggak kepleset, atau ya banyak hal bisa kita lakukan sebetulnya. Bagaimana Tuhan memelihara hidup kita? Bagaimana Tuhan menjaga hidup kita? Bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara masih menghirup nafas hidup hari ini? Karena bukankah banyak orang yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita pada waktu COVID yang kemarin? Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tahu keterbatasan kita dan Dia mau menolong kita. Tapi pertanyaannya adalah kalau sekarang Tuhan tahu keterbatasan saya, Tuhan mau menolong saya, apakah itu akan membuat kita semakin hari boleh semakin mengenal Kristus, mengasihi Dia, dan mau menjadi serupa dengan Dia? Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua pada pagi hari ini. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena firman-Mu senantiasa menguatkan kami, mengingatkan kami, anak-anak-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami seringkali lalai. Jika kami berhadapan dengan setiap masalah hidup kami, kadang-kadang kami mencari pertolongan ke tempat yang lain. Kami kurang sabar menunggu pertolongan yang dari Tuhan. Padahal firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa Engkau sangat tahu dan melihat apa yang kami hadapi. Biarlah kami akan terus berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan atas setiap keterbatasan, ketidakmampuan kami menghadapi masalah-masalah yang kami hadapi setiap hari. Tolong kami ya Tuhan, di dalam pergumulan kami di tengah-tengah keluarga, di dalam relasi kami di tengah-tengah keluarga, dalam pergumulan kami untuk masalah ekonomi, dalam pergumulan kami dengan masalah kesehatan kami. Berikan kami kekuatan ya Tuhan untuk berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Karena hanya kepada-Mu lah saja kami mengharapkan pertolongan. Sehingga ya Tuhan, kami di dalam hidup kami akan terus memuji Tuhan karena pemeliharaan Tuhan. Tuhan, di dalam kesempatan pagi hari ini kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu di dalam yang mengalami sakit ataupun yang mengalami kelemahan tubuh. Kami yang bergumul di dalam pekerjaan, di dalam usaha kami. Kami berdoa untuk Ibu Apau yang
terus berjuang ya Tuhan di dalam sakit yang dihadapi saat ini. Biarlah Tuhan yang akan memberikan kekuatan, biarlah Tuhan yang akan menghibur dia, biarlah Tuhan yang akan terus memberikan pengharapan bahwa di tengah-tengah apa yang dialami saat ini ya Tuhan, Tuhan turut campur tangan dan bekerja. Juga bagi kami ya Tuhan, yang baik kami dan keluarga kami yang terus bergumul dengan masalah kesehatan, biarlah Tuhan sendiri akan memberikan kesembuhan. Menyerahkan ya Tuhan untuk pemerintah kami, biarlah Tuhan yang akan terus menolong, khususnya di masa-masa di mana kami akan menghadapi pemilu pada tahun yang akan datang. Biarlah ya Tuhan, negara kami dikaruniakan keamanan dan kedamaian. Pemerintah kami diberikan hikmat dan bijaksana dari Tuhan. Berdoa ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, boleh semakin terus dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara ini, memberitakan kabar baik, membagikan damai sejahtera bagi setiap orang yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Pakai kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, di tengah-tengah pekerjaan kami, di sekolah kami, dalam bisnis kami, di dalam kami bermasyarakat. Kami boleh menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dilepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang menguatkan kita, menolong kita untuk tetap berpaut pada Tuhan ya. Ada ketakutan tapi kita bersandar kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri sambil saya membacakan ayat di dalam Mazmur 29 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Kita akan mempersiapkan persembahan dengan menyanyikan lagu KPPK 247, Limpahlah Piala-Mu.
Ya, mari Bapak Ibu, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini Tuhan menolong kami untuk bisa bersama-sama beribadah. Kami tahu ini adalah saat-saat istimewa yang Tuhan berikan untuk kami bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami diberikan kesempatan istimewa untuk memuji Tuhan, menaikkan doa kami, bahkan mendengarkan firman Tuhan untuk menolong kami hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Dan kami tidak hidup dalam ketakutan karena Tuhan menyertai dan memimpin langkah-langkah hidup kami. Pada pagi ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami, baik itu sedikit maupun apapun jumlahnya, berapapun jumlahnya. Tetapi persembahan yang kami berikan ini adalah dari Engkau juga. Oleh sebab itu kami mau memberikan dengan penuh sukacita, biarlah persembahan ini dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan biarlah Tuhan menolong untuk setiap kami untuk hidup di dalam hari-hari kami dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, sebelum pemutusan kita akan menyanyikan lagu Pimpin Aku KBPK 229. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.